Perjalanan ini dimulai dari sebuah tempat yang sederhana, Nambo. Dari rumah-rumah kecil yang menyimpan mimpi besar, kami, Sansan, Aziz, dan Iyas memutuskan untuk menapaki salah satu gunung paling anggun di Jawa Tengah, Gunung Sindoro. Setiap pendakian selalu dimulai dengan niat, tetapi niat saja tidak cukup. Gunung bukan tempat untuk sok-sokan kuat. Ia menuntut persiapan, bukan keberanian semata. Sebelum kaki melangkah, pikiran harus berjalan lebih dulu. Di perjalanan kali ini, Sansan dan Iyas duduk bersama menyusun rencana, membuat maps rute Gunung Sindoro via Keledung, mencatat estimasi waktu tempuh, titik-titik penting, hingga jalur mana yang harus dihindari ketika cuaca memburuk. Di era ketika banyak pendaki tersesat hanya karena ikut-ikutan orang depan, kami belajar bahwa maps adalah peta pulang, jaminan bahwa perjalanan tidak berakhir dalam berita kehilangan. Tak berhenti di situ, anggaran biaya juga dihitung, transportasi, makan, simaksi, logistik, bahkan cadangan kalau ada kejadian tak terduga. Pendakian yang baik itu bukan soal mahal atau murah, tapi soal terencana. Peralatan dicek satu-satu, tenda, matras, jas hujan, headlamp, kompor, air, makanan cepat saji, dan pastinya kopi. Karena apa arti naik gunung tanpa secangkir kopi di ketinggian? Saat semuanya rampung, Aziz datang. Tawa pertama hari itu terdengar dan kami bertiga pun mulai melakukan packing. Rasanya seperti mengemas harapan. Berat di punggung, tapi ringan di hati. Pukul 3:30 sore, kami berpamitan. Bapak Hijau mengantar kami menuju agen bus Sinarjaya di Citerep. Pukul berapa sekarang? Jam nih? Jam setengah 4 kita sudah mulai berangkat ke terminal Jagorawi. Nanti nyolonong we kalau Pak. Nyolonong. Mending kancang teh memang lah. Pengen nongkrong teh kesediaan. Disinilah perjalanan mulai terasa nyata. Ada rindu pada rumah, tapi ada juga rasa ingin sekali melihat puncak Sindoro berdiri dari dekat. Wah. Tiket ke Wonosobo kami beli seharga Rp143.000 per orang. Sambil menunggu bus, kami membuat video check outfit. Hal-hal tidak penting yang justru membuat perjalanan terasa menyenangkan. Kata-kata hari ini Bang Yas. Jagorawi, sejarah kelam menyimpan sejuta kenangan karya anak bangsa dari mereka yang masih ada atau para regenerasinya yang baru terlahir, sehingga banyak juga yang telah jatuh berguguran, tinggal nama semata. Wow. Setelah sekian lama menunggu, bus datang. Bagasi depan ya? Ini ada 3 nih. Oh, bagasi depan. Pukul 17.50 kita akhirnya menaiki bus Sinarjaya, yang mana seharusnya naik di bus yang lain tapi kita dipindahkan karena penumpang untuk tujuan Wonosobo hanya 4. Kita bertiga dan satu lagi nggak tahu siapa. Lagi nyandang ketinggalan. Pukul 5:50 sore, roda mulai berputar menuju Wonosobo. Musik yang pelan, lampu temaram, dan tubuh yang mulai lelah membuat perjalanan terasa seperti mimpi yang panjang.
Pukul 9.30 malam, kami terbangun karena suara konduktur. Transit. Padahal sedang enak-enaknya tidur. Tapi begitulah perjalanan. Tidak selalu mengikuti keinginan kita. Sambil menunggu bus berikutnya, kami kodok, sholat, dan makan. Mengisi tenaga, mengisi hati. Tunjukkan San. Transit. Transit. Terus naik kereta ya transit nah. Ada transit ya. Itu itulah. Kapotong ya waktu nanya. Alhamdulillah. Kita transit sambil makan baraburu, anjir. Baru dipanggil di speaker atas nama. Cukup 15 ke aja. Sambal. Terus, makasih ya Mas. Atas nama Bapak Ajis Dari Rambo. Turunkan di pom bensin Jis. 443. ikut mobil belakang. Hancur ki gedor-gedor anjing. Nanti sih ya kamu. Nanti ke turun lah. Pukul 4.43 pagi, kami kembali diturunkan. Masih gelap, udar subuh menusuk, tapi perjalanan harus terus berlanjut. Sebuah bus lain menjemput kami lagi. Drama perjalanan yang panjang, tapi seru untuk dikenang nanti. Akhirnya pukul 5.44 pagi, kami tiba di Terminal Mendolo. Setelah itu, kami naik ELF menuju base camp Keledung. Pukul berapa ya nak? Setelah 2 kali transit, akhirnya pukul 5.44 sampai. Langsung disambut menuju Keledung base camp. Dengan tarif Rp30.000. Sisa kantuk berganti dengan semangat. Gunung sudah dekat. Di dalam ELF, kami bertiga hanya saling pandang dan tersenyum. Semua drama tadi malam akhirnya terbayar ketika sinar matahari pertama menyentuh pegunungan. Sindoro tampak samar-samar, tapi keberadaannya terasa. Sampai juga guys. Keledung. Mengsong anjir. Setelah setengah jam dari terminal kita sampai di Keledung. Cukup 20 menit lah tadi. Dengan harga 30.000 worth it lah. Pukul 6:11 pagi, kami tiba. Base camp Keledung menyambut dengan udara yang segar. Setelah mandi dan bersih-bersih, kami registrasi pendakian. Perut pun mulai meminta haknya, jadi kami mencari sarapan sebelum menapakkan kaki menuju jalur pendakian. Yes. Kita sarapan dulu. Sarapan. Prasmanan ya? Nasi goreng ada, Bu? Beli lama nasi goreng. Nasi biasa kan? Cepet nggak bikinnya, Bu? Lama ya? Lama, mending yang jadi aja dah. Yang jadi ada dulu. Prasmanan ya? Gerakan prasmanan. Prasmanan. Apa deweknya? Itu apa saja, Bu? Ini yang Kentang ini. oh kentang. Kita makan di Wonosobo, Keledung, Desa Keledung.
Sekalian kali aja bisa. Jadi strukturnya kita sebelum registrasi mengisi list. sampah. Oh, bawa tuhnya daftar orangnya. Ganti kertas karena yang tadi itu untuk pendaki TikTok. Ada bedanya ternyata. Karena kita kan pendaki headline. Siap. Semisal cuaca atau fisik kurang mendukung itu harus turun. Turun, jangan lari, jangan pisah dari teman yang banding, jangan bersaing. Karena treknya sangat terjal. Sebelum summit usahakan sarapan atau membawa bekal yang cukup. 3. Identitasnya satu. Mau ngojek atau jalan? Ojek deh. Sekalian bayarnya di sini ya. Oh, bisa. Simasinya 35, untuk ojeknya 30.000. Jadi per orangnya 65 ya. 65 dikali 3 jadi 195. Iris bisa ya? Boleh, jadinya 196. Bukti transfernya saya foto. Mungkin skip now pulang. Nama siapa? Atas nama Nurul Arifah, cuman saya nggak tahu ketuanya siapa ya Pak. Di situ rombongannya orang Coba dapat apa lagi? Tiket ojek. Tiket ojek. Itu mah tiket ojek mah ini. Oh, ini tiket ojek. Ini setruk, jangan sampai hilang. Setruk. Sepik apa setruk? Tiket ojek masing-masing. Ini Perjalanan baru saja mulai, dan cerita sebenarnya ada di atas sana. Setelah semua persiapan beres, kami akhirnya berdiri di depan jalur panjang yang bernama pendakian. Perjalanan ini dimulai bukan dengan langkah kaki, tapi dengan raungan motor ojek yang mengantar kami menuju pos 1 Stila. Di sepanjang jalan, embun masih menggantung di dedaunan. Udara pagi begitu damai, seakan gunung sedang berbisik. Kalian yakin mau naik? Ini bukan tempat untuk gagah-gagahan. Kami pun hanya tersenyum, karena kadang perjalanan bukan soal yakin atau tidak. Perjalanan soal berani mencoba. Sebelum langkah pertama, kami menundukkan kepala. Dalam diam, kami memanjatkan doa. Pukul 8.31 kita sudah berada di pos 1,5. Kita tadi sudah naik ojek dari base camp yang ampul-ampulan dan gas hampir jatuh. Untuk memulai perjalanan kita ke puncak Sindoro, semoga selamat, nyaman, bahagia, dan cerah ya. Berdoa dimulai. Kami sadar, semegah apapun rencana, manusia tetap hanya penumpang kecil di bahu gunung yang besar. Kami meminta cuaca yang bersahabat, tenaga yang cukup, dan hati yang pulang dengan selamat. Di Sindoro. Jangan lupa nanti di WhatsApp. Oh, maaf lupa naro karena kita mau Sindoro. belum apa-apa. Dikasih nanggrek. Setengah jam kita trekking. Treknya lumayan ya. Sudah nanggrek. Kita memilih untuk naik ojek ke pos 1,5. Sedangkan pendaki lain ada yang naik sampai pos 2. Lumayan engap ini. Elevation 1000, tadi 1800-an lah ya. Lumayan guys. Nguras. Cuma guys. 30 menit kita trekking. 30 menit sudah disuguhi tanjakan dari tadi. Jadi ada kendala apa? Pas Aduh. di ojek? Motornya nih sudah 3 kali nggak mau hidup-hidup. Aduh. Pantesan lama.
nyampenya? Mulai ragu tadi. Ada ragu. Masih ragu. Duh, Kenapa nggak ganti ya motornya? nggak tahu. Ya, Ayo, Mas. Pak. Tuh, contoh Jack yang baru turun dari pos 2. Iya, Lumayan ya. Dia pakai motor pun lama ya. lumayan. Tanjakannya ekstrim, apalagi turun. Sembilan dua tiganya. Sembilan dua tiba di pos 2 elevation 1980 mdpl. Sini Jess. Laporan dulu sejauh Sudah ini. nyampe setelah melewati banyak tanjakan. Nah, Akhirnya. jadi ojek tuh sebenarnya tidak nyampe pos 2 pure ya, tapi 1,75. Jalan landai tadi. Duduk. Sangat tenang, damai, dan menuju tantangan. Tantangan selanjutnya Yo, harus dia berkalibrasi. kalibrasi Jis. Jadi sudah makan permen Milo, tidak terekam. Nah, Terekam pulang. taruh. Parfum agar tidak bau keringat masuk. Taruh. Taruh karena kita sedang di Sindoro. Pos 1. Pos 2 pihak Keledung. Oh, ngarang-ngarang. Seroto. Pos 2 Seroto. Ketiganya Pesta Roto. Sebelum pos 3 aya Dari pos 2 menuju pos 3. Trek sudah mulai bebatuan dan sudah menyempit ya ini. Kanan kiri sudah ditutupi oleh pohon-pohon. Enak, adem. Jadi bisa mengurangi minum ya. Dehidrasi betul. Oh iya benar. Iya benar, jadi aliran air. Semoga kita di Tang Tayungan ya. Ajis di depan karena dikhawatirkan gasnya itu jatuh tidak terlihat seperti tadi. Ini sudah agak panik sebenarnya sih saya. Agak syok soalnya gas hanya ada 1. Harus ini minta-minta. Enggak sih, beli ke orang lain. Mulai terbuka. Baru beberapa jam berjalan, rintik hujan jatuh satu persatu. Lalu menjadi deras, seolah gunung ingin menguji niat kami. Hujan membuat tanah licin, membuat napas lebih berat, membuat langkah jadi ragu. Tapi hujan juga membuat kami tertawa. Karena disinilah seni pendakian bekerja. Semua yang tidak menyenangkan hari ini
justru akan jadi cerita paling lucu nanti. Pos 3. Pos 3 pukul berapa anjir? Aduh. Jam tadi pakai? Iya. 11.20. Beginilah kondisinya. Oh ya gantung kan. Yuk, selamat makan. Yuk. Di antara dingin yang menusuk, kami berlindung sebentar sambil membuka logistik. Makan seadanya, roti, biskuit, atau apapun yang kami temukan di kantong something carriel. Dan anehnya, hujan justru membuat makanan yang biasa terasa lebih nikmat. Mungkin karena ketika tubuh letih, hati jadi lebih mudah berterima kasih. 11.20 kita tiba di pos 3. Kita sudah makan. Kondisi cuaca Gerimis, mengundang dan mengandung kemalasan. Karena trek dari 2 ke 3 cukup murah. Ini aja kan ya? Bebatuan semua ya, karena itu jalur air ya. Dan memang sangat sempit jalurnya ya. Kalau ngantri ya harus ganti-gantian. Terus lanjut. Laut kabut. Ramai sekali ini. Laporan 13.35. Kita sudah menghangatkan badan di dalam tenda yang mendirikannya sangat buru-buru karena gerimis. Nih, kita lihat suasana di dalam tenda begini. Ini sedang memasak mie dan memanaskan air seperti itu ya. Ini hujannya terus-menerus ya. Mudah-mudahan reda karena saya ingin wiwis. Elevation bisa di dianya. Bisa ya nama. Tadi trek dari pos 3 ke sini. Pos 3 Lumayan ya. banjir nih. Jalur air. Iya benar. Dan saya mengorondang. Anjir. lewat curug gitu mas. Wah, curug. Wah, Membasahi Sampai di titik camp, hujan tak juga berhenti. Tenda harus berdiri, walau tanah becek, walau air menetes dari tudung kepala. Sansan memegang frame, Iyas menarik flysheet, Aziz menancapkan pasak. Kami bekerja cepat, tapi tetap tertawa melihat betapa kacaunya semuanya. Di gunung, yang mahal bukan tenda waterproof, yang mahal adalah kebersamaan yang tidak mudah goyah oleh cuaca. Saat akhirnya tenda berdiri, rasanya seperti rumah kecil yang muncul di tengah dunia asing. Hujan masih turun ketika kami masuk ke dalam tenda. Di luar, angin berputar. Di dalam, kompor kecil menyala, menghangatkan ruang yang sempit ini. Kami memasak mie instan, menu wajib semua pendaki. Tapi yang membuatnya spesial bukan rasanya, melainkan suara hujan yang memeluk tenda dari luar dan kebersamaan yang tak tergantikan. Di tempat seperti ini, tidak ada sinyal, tidak ada riuh dunia, tidak ada tuntutan. Hanya kami bertiga dan cerita sederhana yang terasa mewah. Di luar, hujan masih bercerita. Di dalam, kami makan sambil menertawakan lelah masing-masing. Tentu, pendakian bukan hanya soal mencapai puncak. Kadang, momen terbaik justru tercipta saat kita berhenti, berteduh, dan menyadari betapa indahnya hidup yang sederhana. Setelah perut terisi dan tubuh mulai hangat, kami akhirnya merebahkan diri. Di luar, hujan masih berbicara pelan, seakan menjaga kami dari gelapnya malam. Tubuh letih, pagi pegal, tapi hati penuh. Tidak ada bantal empuk, tidak ada kasur nyaman, hanya sleeping bag tipis dan suara alam sebagai pengantar tidur. Di gunung, malam terasa lebih panjang, tapi di balik lelah itu ada harapan yang besar untuk esok hari. Besok, kami akan mencoba menjemput matahari dari puncak Sindoro. Untuk sekarang, biarlah dunia berhenti sejenak.
Kami tidur lebih awal, menyimpan tenaga, menjaga semangat. Karena pendakian belum selesai. Cerita ini baru separuh jalan. Dan semoga ketika pagi datang, kami siap menyapa langit dari tempat yang lebih tinggi.